ini dengan negatif, yang Q1, berarti kan muatan itu akan tarik-menarik. Jadi nanti bisa digambarkan F31. Kemudian untuk yang muatan Q2, ini karena positif dengan positif, berarti kan tolak-menolak. Jadi kalau saya gambarkan, berarti gaya F32 ini adalah ke atas, ya, ke arah sumbu Y yang positif. Nah, nanti dari gambar di situ baru kita hitung satu persatu, kira-kira berapa besar F31 maupun F32. Nah, ini proses ininya ya, perhitungannya. Jadi yang kemarin itu, karena gambarnya seperti ini, nah, ini kan untuk yang Q1 dengan Q3 itu kan membentuk sudut ya, jadi bisa kita uraikan komponennya. Yang atau di sini kan kalau saya gambarkan letak F31 itu kan ke sana. Jadi nanti bisa saya gambarkan di situ ininya. Nah, gini ya. Jadi yang F31 kan arahnya nyerong ke bawah. Jadi nanti bisa tak uraikan komponen vektornya ya, ke arah sumbu-sumbunya di sini. Yaitu yang ke arah sumbu X itu adalah F31X, yang ke arah sumbu Y itu adalah F31Y. Jadi dari sini letak gambarkan ini ya. Ini F32-nya ke atas. Kemudian ini yang F12 itu kan 1 dan 2 ya. Karena yang ditanyakan di sini sebenarnya kita enggak perlu ngitung yang ini F12-nya. Langsung kita hitung saja yang F31 ini gitu. Jadi apa namanya? Karena yang diminta tadi di soal itu adalah gaya yang bekerja atau gaya total pada Q3 ya. Jadi kita hitung yang ini aja, yang muatan Q1 terhadap Q3, muatan Q2 dengan Q3. Nah, yang ini kita uraikan ya komponennya, vektor F31 itu, yaitu yang ke arah sumbu X, itu bisa tak tulis sebagai F31X. Yang ke bawah, ke arah sumbu Y, itu adalah F31Y. Nah, gambarnya begini, ini kita hitung ya, F32-nya. Ini ke atas, ini ke arah sumbu Y, kalau misalkan mau digambarkan ininya, ke sumbu-sumbunya ya, atau vektor satuannya maksudnya. Ya, jadi yang ke arah sumbu X adalah 0 ya. Kemudian yang F31 ini kalau dihitung ya, bisa dihitung R32 jarak ini, R32 itu yang ini ya, dihitung jaraknya, masukkan satuannya dalam meter ya. Kemudian dikuadratkan di sini R32-nya. Kemudian karena tidak ada komponen F32 yang ke arah sumbu X, maka di sini nilainya sama dengan 0. Jadi hanya ada komponen vektor, ini yang F32 itu yang ke arah sumbu Y. Nah, kemudian dari sini saya juga bisa menghitung F31. Nah, F31 bisa tak tulis macam ini. Nah, karena ini apa namanya menunjukkan besarnya ya, ini, jadi nanti arah vektornya atau di sini kalau tak uraikan ke sumbu-sumbunya, maka F31X itu nilainya adalah ini, F31 kali cos theta ya, karena di sini membentuk sudut theta. Kemudian yang F31Y ke bawah. Jadi negatif ini menunjukkan kalau arah dari F31Y-nya itu ke bawah. Ke bawah itu kan ada tanda negatif di sini. Nah, kemudian kalau tak uraikan komponennya, karena di sini ada faktor sudut tadi, maka nilai F31Y itu nilainya sama dengan minus K kali Q1 kali Q3 dikalikan sinus theta ya, karena yang ke arah sumbu Y, dibagi R31 kuadrat. Nah, tanda negatif di sini itu menunjukkan tadi ya, karena kalau digambar ini kan arahnya ke bawah ini, yang F31Y. Ya, jadi ada tanda negatif di sini. Nah, dari situ kita hitung ya, kita masukkan nilainya. Jadi dari sini nilai cosinus tetanya adalah cos 30, sin tetanya adalah sin 30. Nah, dari sini kita peroleh nilai F31X dan F31Y. Nah, kalau sudah diperoleh komponen vektornya, maka selanjutnya adalah kita jumlahkan gitu ya. Jadi yang F3 ini, oh ini gambarnya F3 tadi ini agak geser ya. Geser enggak ya F3 ini kok ke sana masuk. Oh, F totalnya maksud saya sih, mohon maaf. Ini yang F3 itu maksudnya F total ini. Jadi dari sini rekan-rekan nanti menghitung komponennya. Jadi yang ke F3X itu merupakan jumlah komponen vektor, jumlah komponen vektor ya, yang ke arah sumbu X. Kemudian yang F3Y itu adalah jumlah komponen vektor yang ke arah sumbu Y. Jadi rekan-rekan bisa menjumlahkan. Kalau sudah dijumlahkan, maka di sini saya bisa mencari besar F3-nya.
Jadi nanti kalau mau dihitung ya nilai F3-nya berarti kan ini bisa tak tulis ini ini bisa saya tulis sebagai atau ini jumlahannya ya. Itu tak tulis tadi F3X. Nah, ini F3X, ini yang F3Y. Jadi dari sini nanti saya bisa menghitung nilai F totalnya di sini atau F3 maksud saya. Ini kalau misalkan tak buat dalam mutasi vektor, berarti F3 itu kan sama dengan jumlah komponen F3 yang ke arah sumbu X, ya. Tak tulis sebagai F3X, ini komponennya kan ke I. Tak tulis I ini dalam notasi vektor, kemudian tak tambah dengan F3Y, ini 3Y, ini yang ke J. Ini yang ke J ya, vektor satuannya maksud saya. Karena ke arah sumbu Y. Nah, jadi dari sini saya juga bisa mencari besarnya nanti. Jadi ditanyakan berapa besar F3-nya di situ, berarti F3 kan sama dengan akar daripada ini F3X, ini tak kuadratkan ini ya. F3X ini tak kuadratkan. Kemudian tak tambah dengan F3Y di sini tak kuadratkan juga. F3Y ini tak kuadratkan. Ini tak tarik ke sana ya. Nah, ini tak kuadratkan begini. Nah, saya dapatkan nilai F3. Jadi F3 yang ini. Besarnya maksud saya. Nah, nanti kalau misalkan ditanyakan arahnya, jadi tentukan arah vektor F3 terhadap sumbu X. Maka di sini nanti rekan-rekan bisa pakai tangen boleh, pakai sudut yang sin cos juga boleh, terserah. Jadi kalau misalkan karena di sini 2 dimensi ya, ada sumbu X dan sumbu Y maksud saya. Jadi nanti kalau misalkan mau dicari arahnya, jadi arah vektor ininya. Jadi kalau mau ditanya arahnya ya, arah vektor F3 ya, itu bisa saya hitung atau bisa saya tentukan dari sini karena 2 dimensi nih. Jadi arah F3 misalkan ya, ini misalkan terhadap tak tulis TH aduh sebentar mau tak singkat nanti takutnya nanti rekan-rekan bingung. Terhadap misalkan sumbu X misalkan ya. Terhadap sumbu X. Mesti ini nanti ditanya. Nah, misalkan terhadap sumbu X ya. SB itu sumbu maksud saya. Nah, itu nanti rekan-rekan bisa menghitung dari sini. Jadi misalkan tangennya tak cari dari alfa. Jadi tangen alfa, sudutnya tak nyatakan dalam alfa. Itu nilainya sama dengan komponen yang ke arah Y, berarti F3Y ini. Kemudian saya bagi dengan F3X. Nah, atau dari sini berarti kan alfanya sama dengan tangen pangkat minus 1 itu. Nah, tangen pangkat minus 1. Jadi arcus tangen itu. Tangen pangkat minus 1 ya, arcus tangen maksud saya. Itu dari F3Y, ini F3Y, ini tak bagi dengan F3X gitu. Nah, gini ya. Nah, ini yang 2 dimensi. Nah, atau bisa juga nanti rekan-rekan kalau misalkan mau dinyatakan dalam sin cos juga boleh, terserah. Jadi misalkan ya mau pakai sin, berarti di sini sinus alfa itu sama dengan F yang ke arah sumbu Y, berarti tak tulis F3Y. Ini dibagi dengan besarnya ini. Jadi saya bagi dengan besarnya F3. Boleh pakai gini. Jadi tidak harus pakai tangan, bisa juga pakai sin. Atau misalkan mau dinyatakan dalam cos juga boleh. Misalkan cosinus ini ya, cosinus alfa misalkan itu sama dengan F3X, boleh F3X. Ini tak bagi dengan besarnya. Ini tak tulis F3. Besarnya F3 maksud saya. Nah, dari sini rekan-rekan bisa mendapatkan alfanya gitu. Nah, mestinya nilai alfanya sama, baik dinyatakan dalam bentuk tangen maupun dalam bentuk ini, maksud saya dalam bentuk fungsi sin maupun cos gitu. Jadi nanti dari sini rekan-rekan akan dapat nilai sudut alfanya itu berapa gitu. Jadi boleh pakai tangen, boleh pakai cos, boleh pakai sin alfa. Itu kalau yang 2 dimensi. Nah, sekarang bagaimana nanti kalau misalkan kita menghadapi vektor yang 3 dimensi gitu. Sebentar, ini apa namanya? Tak back tak forward ya. Maksud saya tak maju ke ini kan. Sudah belum? Atau mungkin ada yang mau ditanyakan dulu sebelum tak
geser ke forward ke depan maksud saya. Supaya nanti saya bisa tunjukkan kalau misalkan ini kan 2 dimensi vektornya. Nah, bagaimana kalau misalkan saya bawa ke 3 dimensinya gitu. Nah, nanti ini dibuka lagi ininya ya, vektor yang di fisika 1 itu. Nah, jadi nanti kalau misalkan 3 dimensi, misalkan ya, berarti di situ F3-nya itu bisa saya tulis begini, misalkan ya, ini tak tulis, misalkan yang 3 dimensi ini, F3 X, ini kan I, misalkan ya, ini saya cuma ambil permisalan saja, misalkan vektornya dalam notasi 3 dimensi, ini F3Y, ini yang J, kemudian saya tambah dengan F3Z, ya, 3Z, ini yang ke K. Nah, misalkan begini. Misalkan rekan-rekan dikasih soal, tapi bentuk vektornya itu ternyata 3 dimensi gitu. Nah, jadi nanti kalau misalkan ditanyakan besarnya, berarti F3-nya sama dengan akarnya. Jadi akar daripada itu F3 ini, F3X ini dikuadratkan, kemudian ditambah, ini dikuadratkan ya, ditambah F3Y ini dikuadratkan, ditambah dengan F3Z dikuadratkan gitu. Itu mencari besarnya. Ini dikuadratkan. Nah, kalau dicari arahnya, bagaimana arah F3 ini terhadap sumbu-sumbunya, sumbu X, sumbu Y, sumbu Z, maka rekan-rekan bisa mencari dari sini. Kosinus alfa ya, kosinus alfa itu sama dengan F3X, itu saya bagi dengan F-nya, F3-nya. Gitu. Ini tak bagi dengan F-nya. Nah, jadi dari sini saya bisa, ini besarnya ya F3-nya maksud saya. Jadi dari sini rekan-rekan bisa mencari alfa. Di mana alfa di sini itu adalah sudut apit yang dibentuk antara sumbu X terhadap F3 gitu. Jadi alfa di sini itu menunjukkan sudut apit ya. Sudut apit antara F3 apit ini sudut apit antara vektor F3 itu terhadap sumbu X. Antara vektor F3 ini terhadap sumbu X. Ya. Terhadap tak tulis gini aja ya. Aduh, ya wes gini aja lah. Terhadap sumbu X, soalnya nggak cukup. Terhadap sumbu X. Nah, kemudian yang kosinus beta misalkan, ini bisa juga tak tulis F3Y, ini tak bagi dengan F3Y, tak bagi dengan F3. Jadi dari sini saya dapatkan nilai betanya ketemu. Nah, di mana beta di sini itu menunjukkan sudut apit antara antara F3 ini itu terhadap sumbu Y. Jadi ini adalah sudut apit antara F3 tadi dengan sumbu Y. Antara F3 ini vektor maksudnya itu terhadap ini sumbu Y ya, sumbu Y. Kemudian yang kosinus beta gamma sekarang itu adalah F3Z itu saya bagi dengan F3 besarnya maksudnya. Nah, dari sini maka saya dapatkan nilai gamma. Di mana gamma ini adalah sudut apit antara F3 ini dengan vektor maksudnya, F3 vektor ini dengan atau terhadap ini, maksud saya sumbu Z ya, sumbu Z. Nah, nanti kalau rekan-rekan ketemu yang 3 dimensi, maka rekan-rekan harus menggunakan formulasi ini untuk mendapatkan besarnya F3 maupun mencari sudutnya gitu. Nah, nanti biasanya lanjutannya kalau sudah ketemu gaya biasanya disuruh menghitung nilai medan medan listriknya ya. Kalau seandainya di titik itu tadi, titik 3 Q3 tadi diletakkan sebuah elektron, hitunglah
berapa besar medan yang dihasilkan atau hitunglah vektor medan listrik. Boleh. Jadi nanti bab berikutnya itu berbicara tentang medan. Jadi nanti kita lihat hubungan antara gaya kolom atau gaya listrik dengan medan listrik. Oke. Nah, mungkin ada yang ditanyakan dulu, tak tunggu. Kalau tidak ada yang tanya, saya buka slide berikutnya. Gitu ya. Oke. Terus. Nah, ini kalau untuk yang latihan nanti rekan-rekan bisa baca sendiri. Ini materinya sudah terupload di MyTest Classroom. Tapi jumlah halamannya itu hampir 106 atau 108 gitu. Jadi lumayan banyak ini bab satunya. Nah, sekarang untuk yang medan listrik sekarang. Nah, jadi untuk yang medan listrik, nah medan ini adalah ruang di sekitar muatan listrik ya. Jadi medan itu kan berarti ruangan di sekitar muatan itu gitu. Nah, jadi nanti untuk menghitung besarnya atau besarnya ini medan listrik, maka di sini saya letakkan muatan pengetes istilahnya atau muatan uji boleh, ya. Jadi kalau misalkan saya punya muatan positif ya, ini di sini Q1 ini sebagai sumber ya. Jadi yang Q1 ini saya bilang atau saya katakan sebagai sumber medannya, sumber. Jadi muatan Q1 atau muatan titik Q1 ini sebagai sumber medannya. Nah, untuk mendapatkan atau untuk menghitung besarnya medan di sini di di titik 2 ya, itu maka di situ saya letakkan muatan uji atau muatan pengetes. Nah, muatan pengetes Q2 di situ itu muatannya sama positif ya, muatan ujinya itu muatan uji positif, tapi besar muatan Q2-nya ini jauh lebih kecil dibandingkan muatan sumber gitu ya. Jadi untuk menghitung medan di Q2 atau titik 2, maka di situ saya tempatkan muatan uji atau muatan pengetes, di mana muatan pengetesnya di situ adalah muatan positif. Tapi besar Q2-nya di sini jauh lebih kecil gitu, Pak. Besar muatan Q2 atau muatan ujinya itu jauh lebih kecil dibandingkan muatan sumber. Sumbernya adalah Q1 di sini. Ya, saya ingin menghitung medan di sini itu berapa gitu. Nah, dari situ maka kita kita hitung ya dari situ. Nah, jadi kita hitung ya bahwa kalau kita hitung besar ini kita karena di sini positif dengan positif, maka di sini kan arah gaya kolomnya yang dirasakan oleh Q2 itu kan ini ya ke sana ya, ke bawah ya arahnya ya. Karena kan positif dengan positif kan tolak menolak. Nah, jadi dari situ saya bisa tulis F21 ya. Jadi F21 itu sama dengan ya, jadi gaya yang di sini, gaya yang dialami oleh muatan uji F21 itu kan sama dengan besar muatan Q2 itu dikalikan dengan medan listrik di sini ya, E21-nya gitu ya. Jadi dari sini jadi kalau di situ kita hitung ya atau hubungan antara gaya kolom dengan medan listrik itu bisa saya tulis bahwa F21 itu sama dengan Q2 ya muatan ujinya dikalikan dengan medan listrik ya vektor ini E21 gitu. Nah, dari sini kalau misalkan muatan positif ya, jadi dari situ kalau muatan positif, maka di situ nanti akan menghasilkan medan yang arahnya itu radial keluar bidang gambar gitu ya. Jadi dari sini kalau saya punya muatan positif, maka arah medan arah dari medan listriknya itu adalah radial keluar bidang gambar gitu ya. Jadi arahnya ke sana. Jadi untuk yang muatan positif, tapi untuk yang muatan negatif nanti masuk ya kalau digambarkan. Nah, ini seperti ini ya. Jadi kalau ini tadi yang biru tadi kan sebagai muatan sumber ya. Jadi yang ini kan muatan titik. Ya, muatan titik itu sebagai sumber medannya gitu ya. Nah, nanti beberapa titik yang ada di sekitar muatan positif ini itu bisa saya nyatakan sebagai medannya gitu. Medan di titik itu gitu ya. Jadi besar medan atau vektor medan listrik di titik itu berapa? Nanti bisa dihitung gitu ya. Jadi arahnya itu radial keluar bidang gambar itu untuk yang muatan positif. Nah,
Untuk yang muatan negatif nanti kebalikannya, jadi arahnya itu masuk ya atau menuju menuju ke muatan gitu. Kalau misalkan nanti ini apa namanya mau digambarkan gitu garis-garis medan listriknya. Nah ini bercerita tentang ini ya. Kalau saya tadi seperti tadi, kalau ini tadi ada apa? Ada muatan positif dengan positif, berarti kan di situ gaya kolomnya kan tolak menolak ya. Jadi ini F21, ini F12. Kemudian kalau ini ada muatan positif dengan negatif kan tarik menarik, berarti di sini bisa saya tuliskan sebagai F13 dengan F31 karena di sini ada gaya yang besarnya sama tetapi arahnya berlawanan. Nah, kemudian ini mengapa ide tentang medan listrik ini menjadi penting karena di situ nanti, nah ini gambarnya tadi yang saya sampaikan. Bagaimana kalau misalkan ada muatan titiknya itu muatan positif ya, muatan positif. Jadi untuk muatan positif maka arah dari medan listriknya itu keluar bidang gambar. Jadi arahnya ke sana. Nah, sementara kalau arah atau muatannya itu negatif, maka arah dari medan listriknya itu adalah masuk ya, masuk jadi menuju ke muatan. Sehingga kalau saya gambarkan ada dua buah muatan di sini, ada muatan positif dan muatan negatif. Maka kalau tak gambarkan karena ini tadi arah medannya keluar ya, jadi positif menuju ke negatif itu. Jadi gambarnya seperti ini. Nah, di sini nanti saya bisa saya bisa ngitung gitu. Jadi berbagai titik yang ada di sekitar muatan ini besar medannya berapa gitu. Saya bisa ngitung itu nanti. Nah, kemudian ini kalau muatan positif dengan positif ya didekatkan begitu, maka arah dari medan listriknya ini adalah keluar. Jadi kalau digambarkan seperti ini. Ya, jadi untuk muatan positif dan negatif atau di situ nanti kalau kita ingin menggambarkan letak atau gambar garis-garis medan listriknya itu kemana gitu ya, kita bisa menentukan. Nah, jadi dari sini, jadi kalau untuk muatan titik, maka saya bisa formulasikan di sini untuk ininya besar medannya vektor medannya ya, vektor medan listriknya itu E kan sama dengan gaya dibagi muatan uji positif ya. Q0 itu sebagai muatan uji ya, muatan pengetes boleh. Sehingga kalau tak hitung besar medan listrik ya yang di posisi muatan uji tadi letaknya, maka di situ ini satuannya Newton per kolom untuk ngitung medan listrik. Nah, jadi tak tulis begini. Jadi vektor medan listrik itu besarnya atau kalau dalam notasi vektor berarti sama dengan K dikalikan Q. Kan tadi kalau ada dua muatan kan berarti ada Q sama Q0. Q-nya sebagai sumber ya, sumber medan. Kalau yang Q0 itu sebagai muatan uji positif. Jadi dari sini tak tulis formulasinya kan Q0 dengan Q0 kan dicoret. Jadi tinggal formulasi medan atau vektor medan listriknya itu sama dengan K kali V dibagi R kuadrat dikali ini vektor satuan R. Nah, vektor satuan R itu kan kalau misalkan saya punya suatu vektor, itu kan saya nulisnya kan begini, R vektor kan sama dengan besarnya R itu dikalikan dengan R vektor satuan ya. Nah, sehingga kalau tak tulis vektor satuannya di sini, itu kan berarti kan sama dengan R vektor, ini saya bagi dengan besarnya atau R di sini. Nah, kalau tak substitusikan ke sini, maka saya dapatkan nilai E-nya di situ, itu sama dengan K dikalikan Q, muatan sumber, ya, K dikalikan Q, ya, kemudian dikali dengan vektor R ya. Nah, kemudian yang sebelah bawah di sini tadi kan ada R pangkat 2 sama R pangkat 1. Jadi dari sini kan nilainya menjadi E itu sama dengan K, K, ini bukan angka 2 ya, maksudnya sama dengan K kalikan Q, sumber, muatan sumber, dikalikan R vektor, ini saya bagi dengan R pangkat 3. Nah, jadi saya bisa formulasikan dalam bentuk notasi vektor, maka medan listriknya itu bisa saya tulis begini.
Atau bisa juga saya tuliskan menjadi semacam ini gitu. Ingat, yang ini adalah vektor satuan R ya. Nah, sementara yang ini adalah vektor R-nya gitu. Ya. Jadi hati-hati waktu nuliskan baik dalam bentuk vektor maupun dalam bentuk besarnya gitu. Karena di situ punya arti sendiri-sendiri ya. Ditulis dalam vektor atau mau ditulis dalam besarnya saja gitu. Itu kan cara penulisannya kan berbeda gitu. Jadi mohon diperhatikan nulis besar atau nulis besar vektor maksud saya, ataukah nulis dalam bentuk notasi vektor ataukah ditulis dalam bentuk vektor satuannya. Nah, kemudian kalau muatannya lebih dari satu ya, jadi sama-sama muatannya titik sumbernya, sumber medannya, tapi di situ muatan titiknya lebih dari satu. Jadi nanti rekan-rekan harus menghitung satu persatu itu, ya. Jadi nanti kalau muatan sumbernya lebih dari satu, maka rekan-rekan harus menjumlahkan gitu. Jadi dihitung satu-satu gitu, ya. Jadi misalkan E sama dengan sigma itu jumlahan ya. Ini I-nya bergerak dari 1 sampai ke N. K dikalikan QI dibagi RI kuadrat dikalikan RI vektor satuan. Sama dengan sigma I bergerak dari 1 sampai N, K kali QI dibagi RI pangkat 3 dikalikan RI vektor ya. Jadi bisa dibuat ini dalam notasi vektor, bisa ditulis begini maupun seperti ini gitu. Tapi di situ nanti dihitung satu persatu. Kalau seandainya muatan sumbernya itu lebih dari satu gitu. Jadi misalkan saya punya muatan positif ya di sini, misalkan tak tulis sebagai Q1. Nah, kemudian saya juga punya muatan yang lain, misalkan min di sini tak tulis sebagai Q2 ya. Nah, kemudian saya juga punya muatan Q3, misalkan di sini tak ambil muatannya positif gitu. Nah, kemudian saya pengen menghitung, misalkan medannya di sini titiknya, ya. Ini bisa saya wakili misalkan di apa namanya? Titiknya itu misalkan titik P boleh. Jadi ini medan di situ bisa diwakili dengan titik P misalkan. Nah, titik P-nya itu anggaplah muatan uji positif tadi. Jadi anggap di sini itu ada muatan uji atau muatan pengetes positif gitu. Nah, sehingga kalau tak gambarkan, ini ada jaraknya ya. Jadi nanti ada jarak antara Q1 dengan P-nya ini biasanya nanti diketahui gitu di soal. Ini maksud saya. Ini misalkan tak tulis sebagai R1 ya, atau gimana enaknya nih antara ini. Kemudian ini tak tulis sebagai R2 misalkan ya. Nah, ini tak tulis sebagai R2. Nah, yang ini tak tulis sebagai R3 misalkan. Nah, gini. Nah, jadi anggap titik P-nya itu sebagai muatan uji positifnya tadi. Atau muatan pengetes tadi. Berarti kan muatannya positif. Nah, kalau muatannya positif, berarti ini positif dengan positif kan tolak menolak. Jadi nanti tak gambarkan nilai yang ini, E1 ini, E1P boleh, atau EP1 boleh, EP1 ini arahnya ke sana, tolak menolak gitu maksud saya. Nah, yang Q3 kan positif dengan positif, jadi nanti tak gambar itu ke sana. Nah, ini misalkan tak tulis sebagai E3P gitu. EP3 boleh. Nah, kemudian yang ini kan plus dengan apa negatif dengan plus, berarti kan tarik menarik. Jadi nanti bisa tak gambarkan arahnya ke sana. Jadi di sini tak tulis sebagai EP2 misalkan ya. Nah, dari situ nanti rekan-rekan tinggal ini maksud saya dijumlahkan gitu. Atau di situ kalau dihitung nilai totalnya, medan listrik total berarti ya harus harus dijumlah kayak tadi itu waktu yang gaya tadi. Jadi dijumlah satu persatu. Jadi di situ kan berarti E totalnya atau E di titik P itu merupakan jumlahan daripada ini vektor daripada EP3 ditambah vektor ya, ditambah EP ini EP2 ditambah EP1 gitu ya. Jadi nanti dijumlah kalau misalkan ditanyakan nilai totalnya. EP1 vektor. Gitu. Tinggal nanti komponen-komponennya ke arah mana gitu.
Jadi kita asumsikan tadi yang di muatan pengetes tadi, muatan uji tadi, positif itu anggap di situ titik P-nya. Jadi bisa kita umpamakan sebagai titik gitu, ya. Titik yang akan kita hitung nilai medannya. Jadi di situ anggap di titik P itu ada muatan uji positif gitu loh. Jadi nanti untuk menentukan kira-kira arah medan listriknya itu kemana, itu bisa dilihat kalau positif dengan positif berarti tolak menolak. Kemudian kalau negatif dengan positif berarti dia tarik menarik. Kalau positif dengan positif berarti dia tolak menolak. Jadi rekan-rekan sebenarnya bisa menggambarkan sebagai ini ya, maksud saya gambaran awal seandainya diminta untuk menghitung berapa besar atau berapa vektor medan listrik di titik P gitu ya. Terus dari situ nanti dijumlahkan yang komponen ke arah X, jumlahkanlah dengan komponen yang ke arah sumbu X, kemudian yang ke arah sumbu Y, jumlahkanlah dengan komponen vektor yang ke arah sumbu Y. Kalau sudah ketemu, ininya bisa dicari besar medan di titik P, kemudian kalau besar sudah ketemu, biasanya arah ya. Jadi nanti bisa juga dihitung arah dari komponen-komponen ini, hasil penjumlahan vektor itu kita bisa menentukan kira-kira arah medan listrik yang di titik P itu membentuk sudut alfa berapa derajat terhadap sumbu X, sudut beta sama dengan berapa derajat terhadap sumbu Y, dan sudut gamma sama dengan berapa derajat terhadap sumbu Z-nya gitu. Nah, ini contoh ya, ini sering keluar juga contoh seperti ini. Jadi ngitung medan listrik tetapi digambarkan dalam ini, maksud saya dinotasikan atau digambarkan dalam bentuk semacam ini ya. Jadi di sini ada muatan Q1, Q2, Q3 dan Q4. Kemudian di situ diletakkan pada pojok-pojok dari suatu kubus ya, gambarnya seperti itu. Nah, kemudian ditanyakan hitunglah medan listrik di titik P. Nah, rekan-rekan bisa membawa atau menyelesaikan soal ini dalam bentuk vektor boleh, dalam mau diinikan dicari besarnya dulu juga, besarnya masing-masing ya. Itu juga boleh. Jadi nanti dari sini bisa dihitung sebenarnya ini ya. Jadi anggap di titik P-nya itu ada di sebelah sini. Jadi nanti rekan-rekan misalkan negatif dengan titik P itu kan berarti tarik menarik. Jadi bisa digambarkan. Yang positif di sini dengan titik P berarti kan tolak menolak ya, arahnya ke sana. Jadi nanti digambar saja ini. Kemudian yang negatif dengan positif tarik menarik, jadi bisa digambarkan ini. Kemudian yang positif dengan positif di sini juga bisa digambarkan gitu ya. Jadi anggap titik P-nya di sini sebagai muatan uji yang positif. Jadi rekan-rekan bisa menentukan kira-kira arah medan listriknya itu kemana ya, yang di titik P maksud saya. Nah, kemudian ini juga soal ini ya, kalau misalkan di antara plat di situ itu ditempatkan ini, maksud saya kalau F-nya sudah ketemu ya, F gaya kolom tadi. Kemudian kalau misalkan di situ diketahui ini atau di situ misalkan ada elektron ya, tak tempatkan di tadi di muatan uji tadi, misalkan saya letakkan sebuah elektron begitu ya, maka saya bisa menghitung ininya, bisa menghitung gayanya atau gaya yang dialami oleh elektron tersebut, di mana Q-nya di sini diisi dengan muatan elektron. Atau bisa juga ditanyakan percepatannya. Jadi kalau gaya kolomnya saya sudah hitung, maka saya juga bisa mencari percepatan elektron atau percepatan yang dialami oleh elektron di sini ya. Jadi nanti formulasinya bisa kita gunakan dari persamaan ini. Jadi sigma F sama dengan M kali A ya, ini dari hukum Newton 2. Kemudian dari hukum Coulomb ya, F sama dengan Q kali E. Jadi dari sini nanti bisa kita manfaatkan seandainya ditanyakan berapa percepatan yang dialami elektron ya, atau mungkin ditanyakan berapa besar medan yang dihasilkan, atau misalkan kalau medannya diketahui saya bisa mencari gayanya ya, seandainya di ini Q-nya di sini diletakkan elektron atau di situ diletakkan elektron di titik P tadi, diletakkan sebuah elektron ya dengan muatan minus 1,6 kali 10 pangkat minus 19 kolom, maka saya bisa menghitung berapa gaya kolom yang dihasilkan di situ. Nah, gitu ya. Jadi jika E-nya konstan, maka A-nya juga konstan, ya. Jadi kita bisa gunakan
hukum Newton 2 ya, dan hukum Coulomb untuk menghitung ini keterkaitan formulasi yang ada di situ. Nah, ini gerak muatan itu jarang keluar ini sebenarnya. Nah, ini ke arah mana F-nya? Bagaimana bentuk lintasan? Ini di buku ada nih kayaknya. Tapi jarang keluar ya soal yang seperti ini. Soal yang seperti ini gitu. Karena kebanyakan yang keluar itu yang tadi, yang dikubus tadi loh. Karena di situ kan terkait dengan bagaimana kita menentukan ini ya, letak tadi ya, vektor posisinya maksud saya. Karena vektor posisi nanti dimanfaatkan ketika kita menggunakan itu tadi, yang R vektor satuan sama besarnya R itu kan dari situ. Ini, nah ini ada di, apa namanya, ini yang gerak muatan di dalam medan listrik yang seragam. Seragam itu serba sama ya. Serba sama itu maksudnya di titik di sekitar muatan itu besar medannya sama gitu, seragam. Sebenarnya kan di situ fungsi jarak ya, dia kan bergantung jarak. Medan listrik itu kan bergantung jarak. Kalau misalkan R-nya kecil ya, berarti kan E-nya besar medan listriknya. Tapi kalau R-nya jaraknya itu jauh dari sumber ya, itu kan berarti sesuatu dibagi dengan besar kan hasilnya kecil. Jadi semakin jauh dari sumber atau muatannya tadi kan berarti nilai E-nya kan semakin kecil gitu ya. Jadi kalau medan listrik yang seragam itu maksudnya itu di sekitar situ itu sama semua gitu ya. Jadi nanti ketika membaca soal mohon diperhatikan seragam di sini itu maksudnya sama semua di daerah atau di situ gitu ya. Tapi kan sebenarnya kalau kita lihat kan di situ kan nilai medannya atau nilai gaya kolomnya kan bergantung dari jarak ya, fungsi jarak ya. Tapi kalau di soal diketahui seragam, berarti asumsi rekan-rekan bahwa di situ nanti sama semua gitu, baik medan maupun gayanya. Gitu. Besarnya maksudnya, jadi besarnya sama. Kalau misalkan ditanya apa, diketahui di soal seragam itu maksudnya apa pakai seragam gitu. Maksudnya seragam ini loh ya, jadi jangan bingung. Kalau misalkan nanti di soal ketemu dengan medan listrik seragam, maksudnya seragam itu di situ serba sama, bukan seragam pakai baju seragam itu ya. Nanti takutnya kan seragam itu maksudnya apa gitu. Khawatirnya rekan-rekan bingung, maksudnya di situ serba sama. Ya, di soal itu biasanya dikasih keterangan ya, seragam itu maksudnya itu di besarnya medan di situ sama semua. Nah, ini apa ini? Oh, muatan ya, ngitung ini sebagaimana. Oh, ngitung ini. Ada solusinya enggak ya? Nanti biar dicoba sendiri ya. Nah, ini juga ya. Ini juga sudah ada dikasih soal. Terus kemanakah arah medan listrik? Nah, ini. Nah, ini yang medan listrik ya oleh muatan terdistribusi kontinu. Nah, yang tadi itu ngitung medan listrik yang disebabkan oleh muatan titik ya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita menghitung medan listrik oleh muatan yang terdistribusi kontinu? Nah, maksudnya terdistribusi kontinu itu gini, bendanya itu perlu kita ambil. Jadi bendanya itu wungkul gitu loh, apa ya wungkul itu istilahnya. Bendanya itu pejal gitu atau mungkin bisa kulit juga gitu. Jadi muatan itu terdistribusi gitu, terdistribusi di bendanya itu loh. Maksudnya begitu. Untuk yang ini maksud saya untuk muatan yang terdistribusi secara kontinu gitu. Sehingga kalau misalkan saya menghitung medan listriknya, otomatis saya perlu mengambil elemen kecil muatan gitu. Makanya di sini elemen kecil muatannya saya nyatakan dalam bentuk delta Q ya atau dq boleh. Nah, jadi nanti kalau misalkan karena di situ tak ambil elemen-elemen kecil muatan, jadi misalkan saya punya batang boleh. Nah, saya misalkan punya batang bermuatan ya, ini tak kasih muatan positif misalkan ya. Nah, ini di seluruh batang itu ada muatannya. Nah, untuk menghitung ya, maka saya perlu ambil elemen kecil di sini. Nah, misalkan tak ambil elemen kecil di sini ya. Nah, elemen kecilnya ini saya nyatakan dalam bentuk dc gitu. Atau delta Q, boleh. Nah, jadi dari situ nanti untuk mendapatkan berapa besar medannya yang disebabkan oleh ini
bendanya itu berbentuk batang bermuatan, maka rekan-rekan harus membagi elemen kecil muatan di situ. Jadi di situ nanti kalau tak bagi dalam bentuk elemen kecil yang ukurannya sama, maka di situ saya dapat menghitungnya dengan cara menjumlahkan gitu ya. Nah, menjumlahkan dalam bentuk elemen kecil itu sama dengan saya mengintegralkan dengan batas integrasi yang diketahui gitu. Nah, ini contohnya, ini tak ambil batang ya ceritanya ini. Sumber medannya maksud saya. Kalau yang tadi kan muatan titik. Nah, sekarang muatannya itu terdistribusi gitu. Nah, misalkan begini, ini batang bermuatan ini yang warna biru itu. Nah, sumbu X itu saya letakkan batangnya itu sepanjang sumbu X. Nah, kemudian kita ambil elemen kecil di sini, ya, elemen kecilnya ini yang warna biru di sini. Ini saya nyatakan sebagai DH di sini. Nah, DH ya, maksud saya. DH ya. Nah, DH-nya itu nilainya sama dengan lambda kali dx, di mana lambda dx itu adalah ini elemen panjang batangnya, ya. Ini elemen panjang batang ini, elemen panjang batang, elemen, ya, elemen panjang batang, elemen kecil itu loh, elemen panjang batang. Nah, kemudian yang lambda elemen panjang batangnya di situ itu batang bermuatan itu yang warna biru. Misalkan tak kasih muatannya itu positif. Jadi yang di sini itu ada muatan positif ini. Nah, misalkan begini. Jadi muatan itu terdistribusi di sepanjang batang di sini, ya. Nah, sehingga kalau nanti saya menghitung berapa besar medan, nanti bisa tak ambil elemen kecilnya dulu tadi, gitu ya. Nah, kemudian yang lambda itu adalah masa apa namanya? Lambda di situ adalah ini Q dibagi dengan L. Jadi lambda itu adalah rapat muatan persatuan panjang. Itu lihat bendanya yo. Jadi lambda itu adalah rapat muatan persatuan panjang, ya. Bacanya lambda di sini itu bacanya adalah rapat muatan persatuan panjang. Rapat muatan persatuan panjang. Rapat muatan persatuan panjang. Kalau yang ini nanti tergantung bendanya ya. Persatuan panjang ini maksud saya. Persatuan panjang. Nah, nanti kalau misalkan bendanya berbentuk piringan atau cakram gitu, nanti ada ini tau, ya. Tau itu adalah rapat muatan persatuan luas. Jadi nanti tergantung bentuk bendanya. Q dibagi dengan luas, ya. Kemudian nanti kalau misalkan pejal gitu ya, bendanya pejal, jadi muatan itu mengisi seluruh ruang yang ada di sana, nanti pakai rho. Jadi rho itu rapat muatan persatuan volume. Jadi nulisnya adalah muatan total yang ada semua di situ dibagi dengan volume. Ini V ya, tak tulis V. Biar enggak ini tak kasih gini. Nah, V besar maksud saya, ya. Biar enggak keliru dengan kecepatan. Jadi yang tahu ini adalah rapat muatan persatuan luas. Tapi kalau rho di sini adalah rapat muatan persatuan volume. Jadi rho-nya di sini itu bacanya adalah rapat muatan persatuan volume. Jadi rapat muatan itu maksudnya jumlah muatan yang ada di sana seluruhnya dibagi dengan volumenya gitu. Jadi rapat muatan persatuan volume. Rapat muatan persatuan volume. Persatuan volume. Nah, kalau yang A itu persatuan luas itu. Persatuan volume ya. Persatuan volume. Nah, kalau yang ini, tau, itu adalah rapat muatan persatuan luas. Ini bacanya. Rapat muatan persatuan luas. Rapat muatan persatuan luas. Jadi nanti kapan kita gunakan tau, kapan kita gunakan rho, itu tergantung bentuk bendanya ya. Persatuan luas. Tergantung bentuk bendanya. Kalau bendanya 2 dimensi, maka kita gunakan tau. Tapi kalau bendanya pejal, ya pejal itu berarti muatan itu mengisi seluruh ruangan yang ada di sana, maka kita gunakan rho. Tapi kalau misalkan bentuknya itu batang, maka kita gunakan lambda. Lambda itu adalah rapat muatan persatuan panjang. Ya.
Nah, karena di sini elemen panjang batangnya saya ambil dalam bentuk dx, maka dx di sini ini dx ini yang tak ambil warna biru itu, ini sama dengan lambda kali dx. Jadi ini dx itu elemen muatan, ya. Dx itu sama dengan lambda dx. Dx itu adalah elemen muatan. Jadi untuk menghitungnya itu saya perlu ambil elemen kecil dulu. Kemudian nanti tak integralkan batas bawahnya berapa, batas atasnya berapa gitu. Nah, misalkan begini, ini ceritanya ya. Saya punya sumber medannya itu berbentuk batang ini. Yang warna biru itu batang yo. Yang ini batang bermuatan ini. Jadi ini salahnya nggak dikasih muatan ini. Jadi rekan-rekan kan jadi bingung yo. Ini main gini kan bingung. Jadi ini anggap yang warna biru muda itu adalah batang yang diberi muatan. Jadi muatan itu terdistribusi di sepanjang batang di situ gitu ya. Bendanya maksud saya, sumber medannya, bingung ya. Nah, kemudian saya pengen menghitung ini ceritanya. Jadi yang tadi tak letakkan muatan pengetes itu bisa tak wakili dengan titik P yang ada di sini, ya. Jadi saya pengen ngitung medan di titik P itu loh besarnya berapa, atau misalkan kalau mau dinyatakan dalam notasi vektor, itu berapa sih vektor medan listrik di titik P gitu ya. Nah, kemudian ini tak ambil elemen kecil dhi di sini. Nah, kemudian jarak antara elemen ya, elemen panjang batang ya, dx tadi itu terhadap titik P misalkan saya nyatakan sebagai R aksen ya. Nah, kemudian yang ini arah dari vektor satuan R-nya tadi kan berarti arahnya kan dari sumber menuju ke titik P. Jadi arah R aksennya ke sana. Vektor apa? Vektor satuan R aksen ya. Nah, untuk menghitung medannya, karena di sini saya perlu mengambil elemen kecil muatan, maka saya tulis di sini sebagai DE di sini, ya. Jadi DE vektor, ini kan masuk besaran vektor ini. Nah, tadi kan ini muatan positif. Yang titik P tadi kan keanggap di situ ada muatan uji positif, ya. Jadi kan positif dengan positif berarti kan arahnya keluar ya ke sana ya. Jadi tak tulis sebagai DE. Ini bisa juga ditulis DEP juga boleh, terserah. Jadi misalkan mau ditambah P di sini juga boleh gitu. P-nya itu untuk mewakili saja sebenarnya bahwa di titik situ, di titik P itu loh vektor medan listriknya kita bisa hitung gitu. Nah, dari sini karena disebabkan oleh elemen dhi, maka tak tulis DE vektor ya, itu sama dengan K ini bisa juga ditulis dengan K ya, untuk menyingkat maksud saya. Jadi rekan-rekan bisa apa namanya? Bisa ini langsung ditulis K juga boleh ya. Enggak usah apa ya terserah monggo, enggak masalah. Yang apa tadi kan formulasi DE tadi, DE vektor itu kan DEP vektor boleh. Ya, itu kan masalah penulisan saja. P itu maksudnya untuk mewakili di titik P di sini. Itu kan sama dengan K dikalikan dhi ya. Dhi dikalikan R aksen itu mau ditulis dalam topi ya, boleh. Topi maksud saya ini nanti keliru dalam. Topi maksud saya ini dibagi dengan R aksen pangkat 2 ya. Nah, atau mau ditulis gini juga boleh. DEP vektor di titik P itu sama dengan K dikalikan dhi dikalikan R aksen vektor dibagi dengan R aksen pangkat 3. R aksen pangkat 3 maksud saya. Boleh gitu ya. Jadi apa mau ditulis dalam bentuk K juga boleh ini ya, 1/4 pi epsilon 0 gitu. Nah, kemudian dari situ ya, kalau di sini tadi sudah dihilangkan, jadi kalau ini maksud saya, ini kan masih D ya, diferensial. Jadi nanti kalau D-nya ini dihilangkan, maka nanti yang suku sebelah kanan itu digunakan integral. Nah, gini ya. Terus kemudian yang ini, dx tadi kan nilainya sama dengan lambda dx. Jadi elemen muatan di situ, dx, di situ kan sama dengan lambda dikalikan dx. Lambda kali dx. Lambdanya itu tadi rapat muatan persatuan panjang, dx-nya tadi ininya, ini elemen panjang batangnya ya. Ini tadi tak nyatakan sebagai dx gitu. Jadi di samping di muatan itu ada dhi, elemen muatan,
ini elemennya yang panjang batang itu saya nyatakan sebagai dx. Jadi yang dv di sini bisa digantikan dengan lambda dx. Nah, kemudian kalau nanti diferensial yang sebelah sini itu sudah dihilangkan, maka nanti suku yang sebelah kanan itu diganti dengan integral atau ditulis dengan integralnya. Jadi bisa saya tulis berarti ya, E vektor atau E di titik P boleh sama dengan K kali integral R aksen vektor satuannya dikalikan lambda dx dibagi R aksen pangkat 2. Ya. Nah, kemudian ini kita integralkan ya, batas bawahnya berapa, batas atasnya berapa gitu. Nah, ini apa kok sudah di sini ya? Apa ada yang hilang ya? Nah, dari sini nanti kita integralkan. Oke, ya, kita integralkan apa namanya medan listrik yang di titik P. Nah, kemudian ini kalau ini bercerita tentang yang tadi rapat mata persatuan luas tadi yang saya sampaikan di depan tadi. Nah, nanti kalau misalkan bendanya ini berbentuk cakram, ya, berbentuk cakram gitu ya, maka di situ nanti rekan-rekan harus menggunakan tau tadi rapat muatan persatuan luas. Nah, luasnya di sini dinyatakan dalam bentuk ds boleh, ya. Like saya tadi kan pakai a, nggak apa-apa, ya. Jadi yang jelas bahwa tau itu sama dengan Ki atau dhi dibagi karena elemen ya, berarti nanti kan nulisnya kan berarti tau itu kan sama dengan rapat muatan. Kalau yang di sini elemennya muatan di sini berarti nanti pakai dhi dibagi dengan da boleh. Dhi atau ini dhi dibagi dengan da gini boleh. Ya, luasannya mau dinyatakan dalam da boleh, enggak masalah. Ya, jadi nanti tergantung dari bentuk bendanya ya. Kalau ini bendanya berbentuk plat gitu ya, nanti ada rapat muatan persatuan luas. Tapi kalau misalkan untuk muatan ini itu nanti pakai volume ya. Jadi dari sini nanti nulisnya begini. DE sama dengan K kali dhi per R aksen kuadrat kali R aksen persatuan sama dengan, nah dhi-nya di sini itu digantikan dengan ini. Lambda dikalikan ds. ds itu adalah elemen luasannya ya. Jadi dituliskan dalam bentuk ds boleh, dituliskan dalam bentuk DA juga boleh gitu, ya. Untuk yang elemen di sini. Nah, kemudian kalau bendanya jadi nanti ngitung E-nya berarti kan K integral, ini integral luasannya, nanti batas integrasinya dari mana sampai kemana. Kemudian ini tau, ya karena luasan berarti fungsinya kan fungsi X, Y, artinya 2 dimensi ini. Ya, ds itu adalah elemen luasannya dibagi dengan R aksen pangkat 2. Nah, kalau misalkan bendanya nanti berbentuk ini, volume yang saya bilang tadi, ya, jadi nanti sumber medannya itu tergantung batang atau cincin bermuatan atau apa namanya plat, boleh plat tipis atau dalam bentuk apa namanya cakram bermuatan juga boleh. Nah, ini tuh yang 3 dimensi. Jadi bendanya itu berbentuk kubus ini. Bisa juga bola ya. Jadi nanti boleh dalam bentuk bola juga boleh, dalam bentuk tabung juga boleh. Jadi muatan itu terdistribusi mengisi seluruh ruang yang ada di silinder di sini. Makanya di sini nanti ada rho di sini. Rho itu rapat muatan persatuan volume. Jadi nanti meninjau dari bentuk bendanya ya. Kalau bendanya 3 dimensi, berarti nanti ada rho. Jadi rho itu sama dengan Q muatan total dibagi dengan volume gitu. Tapi kalau di sini kita ambil elemen kecil, maka di sini nilai dhi-nya ini, yang ini, kita ambil elemen kecil, maka di situ nilai elemen muatannya kan dhi sama dengan rho dikalikan dengan dv gitu ya. dv itu maksudnya volume, elemen volume. Ah, gini. Ya. Yang di sini karena kita ambil elemen kecil di sini ya. Jadi nanti tergantung dari bentuk bendanya. Nah, karena volume berarti kan 3 dimensi. Makanya di sini fungsi rho-nya itu dalam fungsi X, fungsi Y, fungsi Z. Karena di sini 3 dimensi untuk yang volume. Nah, sehingga kalau di sini ada ringkasannya, jadi nanti untuk distribusi muatan di sepanjang tadi, batang tadi ya, atau garis ya, itu nilainya sama dengan ini ya. Kalau misalkan muatannya itu terdistribusi di permukaan ya, yang tadi saya bilang bentuknya cakram atau mungkin bentuknya cincin ya, atau bentuknya plat tipis, itu nanti kita gunakan ini 2 dimensi ya. Jadi ada tau
Tapi kalau misalkan bentuknya silinder pejal, ya 3 dimensi, maka kita gunakan yang rho tadi, rapat muatan persatuan volume gitu. Jadi nanti distribusi apa namanya untuk ngitung medan listriknya itu tergantung dari bentuk bendanya, gitu aja ya. Nah, ini tadi yang saya tuliskan tadi di depan sudah tertulis di sini. Jadi kalau bentuknya batang itu ada lambda ya, rapat muatan persatuan panjang. Kalau luas berarti ada rapat muatan persatuan ini, luas pakai tau. Kemudian kalau muatannya tadi terdistribusi pada suatu volume ya, maka saya gunakan rho. Jadi rho itu sama dengan Q muatan total dibagi V gitu ya. Jadi kalau Q besar itu maksudnya muatan total ya. L-nya itu panjang batangnya. Jadi saya biasanya membedakan gini, kalau elemen saya pakai desi, Q-nya kecil. Tapi kalau sudah ngitung muatan total, itu biasanya saya gunakan Q besar. Jadi muatan total yang ada di sana dibagi dengan seluruh luasannya gitu. Kalau misalkan yang ini volume berarti rho itu mewakili atau sama dengan muatan total yang ada di bendanya di situ dibagi dengan volumenya gitu ya. Jadi satuannya nanti mengikuti karena ini Q-nya itu kolom, ini persatuan panjang berarti J per L. Kalau tau itu adalah rapat muatan persatuan luas berarti satuannya kolom per meter persegi. Kalau misalkan dalam rho berarti muatan total dibagi volumenya, jadi kolom per meter pangkat 3. Jadi untuk ini menghitung nilai medannya itu tergantung dari bendanya gitu. Atau muatan itu terdistribusi di mana, di benda yang mana gitu. 1 dimensi, 2 dimensi atau 3 dimensi. Nah, ini salah satu contoh ya. Misalkan begini, saya punya batang ini panjangnya L. Jarak antara ujung batang yang sebelah ini, yang sebelah kiri dengan titik yang mau saya hitung medannya itu adalah D, ya. Jadi gambarnya semacam ini. Nah, karena di sini apa namanya batangnya itu misalkan muatannya positif, maka positif dengan positif kan tolak menolak ya. Jadi nanti kalau tak gambarkan maka arah medannya yang di titik P itu adalah ke sana ya. Jadi nek tak gambarkan itu berarti ke sana. Ini bisa tak tulis sebagai DEP vektor gitu ya. Karena positif dengan positif kan berarti tolak menolak ya. Jadi nek tak gambarkan arah medan di titik P itu adalah menuju ke arah sumbu X yang negatif ya. Arahnya ke sana. Karena ini tak anggap di titik P itu seolah-olah ada muatan uji ya atau muatan penguji uji positif gitu. Karena ini positif dengan positif maka tolak menolak. Nah, kemudian kita asumsikan ya, jadi muatan total yang ada di sini, ini kan ada muatannya di sini. Ini saya tulis Q besar, ini adalah muatan total. Muatan total itu berarti ya total muatan yang ada di batang itu gitu ya. Ini sebagai muatan total. Ya. Jadi untuk membedakan tulisannya biasanya saya untuk muatan total itu tak kasih kode Q besar. Kalau elemen, misalkan elemen ambil kecil begini ya, elemen muatannya maksud saya, ini biasanya saya tuliskan sebagai DH gitu. Jadi DH di situ nilainya sama dengan lambda dikalikan dengan DX. Di mana DX-nya itu yang ini, elemen panjang batang ini. Jadi karena ini tak ambil elemen kecil, berarti kan di sini ada DX-nya ada di sini. Jadi elemen panjang batangnya gitu. Ini tak tulis sebagai DX ya. Gitu. Nah, kemudian dari situ jadi apa namanya? Ini tadi sudah tak ambil elemennya gitu ya. Jadi nanti bisa diambil begini. Jadi ini elemen dx-nya tadi ya. Kemudian jarak antara elemen ke titik yang mau saya hitung medannya itu saya nyatakan sebagai x gitu ya. Nah, karena di sini variabel jaraknya itu dalam bentuk x, maka kalau saya hitung ini DE-nya ini dalam bentuk besarnya ini ya, bukan dalam bentuk ini besarnya ini. Karena kan kalau kita lihat kan arah E-nya medan listriknya kan ke arah sumbu X negatif ya. Jadi vektor satuannya adalah minus I nanti. Nah, kemudian jarak antara elemen dx tadi terhadap titik P itu saya nyatakan sebagai X. Tapi kalau jarak antara salah satu ujung batang dengan titik P di sini dinyatakan sebagai D. Nah, dari sini
DH-nya tadi nilainya kan sama dengan lambda dx ya. DH-nya di sini. Kemudian X-nya di situ itu bisa saya tulis ya, atau bisa saya tulis X-nya di situ itu jarak antara elemen muatan terhadap titik yang mau saya hitung medannya. Jadi di sini tak tulis sebagai X di sini. Nah, yang perlu kita ini kan, karena di sini tadi tak gambarkan berarti hanya ada komponen medan yang ke arah sumbu X negatif saja ya. Yang ke arah sumbu Y-nya kan 0, tidak ada kontribusi yang ke arah sumbu Y. Nah, kemudian dari situ, nih ya, dari situ berarti nanti diintegralkan di situ ya. Jadi integral dx dibagi x pangkat 2, saya rasa rekan-rekan tidak mengalami kendala gitu ya. Nah, kemudian batas integrasinya, batas bawahnya itu adalah D di sini ya. Jadi jarak antara ini salah satu ujung batang ke titik P itu sebagai ini jarak terbawah ini ya D. Kemudian jarak yang paling atas di sini kan D ditambah dengan L gitu ya. Nah, dari situ apa namanya? Kalau kita mau tuliskan dalam bentuk notasi vektor, berarti kan DEX vektor karena yang DEY-nya kan 0, tidak ada komponen vektor yang ke arah sumbu Y. Nah, kemudian arah dari ini tadi, kalau kita gambarkan, arah vektor DEP-nya atau DE-nya kan ke arah sumbu X negatif. Makanya di sini ada tanda negatif, ini vektor satuannya. Ya, karena kan ke sana. Jadi minus I. Ya, apa namanya, arah dari ininya, medannya, vektor medan listriknya. Nah, dari sini kita integralkan ya. Jadi kalau menurut saya ini integralnya integral dx per x kuadrat itu kan apa namanya mudah lah gitu ya. Jadi rekan-rekan bisa melakukan integral ya, atau proses pengintegralan maksud saya dengan bentuk integralnya itu dx dibagi x pangkat 2. Nah, setelah kita integralkan ini ya hasilnya adalah minus 1 per x. Nah, dari situ kita masukkan batas integrasinya. Batas atasnya adalah D ditambah L. Kemudian batas bawahnya adalah D gitu. Nah, dari sini ya nanti bisa dilakukan ini, maksud saya proses ini ya, bagaimana rekan-rekan bisa apa istilahnya ya, menyederhanakan persamaan yang diperoleh gitu. Nah, dari sini kita dapatkan apa namanya? Hasilnya adalah minus K dikali K-nya itu maksudnya 1/4 pi epsilon 0 ya. Kali lambda kali L ini sudah di ini apa namanya? Lambda ini kan D dengan minus D plus D kan 0. Jadi tinggal L dibagi D kali D ditambah L. Nah, jadi yang besaran K-nya tadi kan 1/4 pi epsilon 0 ya. Jadi K-nya di sini itu nilainya tadi yang 1/4 pi epsilon 0 tadi. Ini 1/4 pi epsilon 0. Nah, ini. Ya, jadi K-nya di sini, Q-nya di sini muatan total yang ada di situ. Jadi nanti rekan-rekan bisa menghitung nilai muatan totalnya di situ kan sama dengan lambdanya itu kan sudah ada di biasanya sudah diketahui. Ini dikalikan panjang batang. Atau misalkan nanti apa namanya? Lambdanya tidak diketahui di soal, rekan-rekan jangan bingung gitu, ya. Karena biasanya lambda itu kan sama dengan Q dibagi dengan L gitu. Q muatan total dibagi dengan panjang batangnya di situ. Jadi nanti kalau misalkan soalnya itu apa dalam bentuk lambda, berarti rekan-rekan harus ini ngitung muatan total dibagi dengan panjang batangnya gitu. Atau kalau misalkan mau dinyatakan dalam Q karena lambda kali L di sini kan nilainya sama dengan Q muatan total. Ya, muatan total di sini. Jadi kalau mau dinyatakan dalam bentuk muatan total ya berarti lambda kali L ini tergantikan oleh muatan total yang ada di sini. Jadi hasilnya adalah minus K kali Q dibagi D kali D ditambah L ya. Ini vektor satuannya kan I. Jadi minus I di sini menunjukkan bahwa arah medan listriknya itu ke arah sumbu X yang negatif gitu. Gitu ya. K-nya di sini 1/4 pi epsilon 0 ya. Jangan sampai keliru dengan vektor satuan K gitu loh maksud saya ya. Jangan sampai keliru. Terus apa lagi nih? Nah, ini kalau misalkan titiknya diletakkan di ini ya, di atasnya batangnya ya. Jadi yang tadi kalau titiknya ada di sebelah titik P-nya maksud saya ada di sebelah kiri batang.
Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan titik P-nya itu saya letakkan di atas batangnya, tapi di tengah-tengah ya. Atau nanti tidak di tengah pun juga boleh, tidak masalah. Jadi peletakan titik P itu bisa di sembarang tempat, maksud saya. Bisa di tengah-tengahnya, maksud saya posisi tengah itu misalkan yang ini setengah L, sini setengah L gitu. Atau mungkin yang di sini seperempat L, yang di sebelah kanannya di situ kan berarti 3/4 L juga boleh, terserah yang mau dihitung letak apa maksudnya posisi titik P-nya itu ada di apa namanya di tengah-tengahnya maksud saya ataukah ini ya tidak simetris gitu. Jadi tidak simetris itu maksud saya gini, kalau misalkan posisinya di tengah itu kan berarti kanan dan kiri itu kan letaknya setengah L ya. Jadi misalkan titik P-nya di sini. Nah, kemudian jaraknya di sini kan A ini, jarak antara titik P dengan batangnya misalkan saya nyatakan dengan A. Nah, yang ini posisi ini maksud saya, ini kan bisa setengah L, bisa juga setengah L ya. Nah, setengah L, setengah panjang batang, yang sebelah sini kan setengah L juga. Nah, tapi bisa juga letak titik P-nya itu tidak harus di tengah-tengah. Jadi misalkan letak titik P-nya begini, boleh, terserah. Jadi ini muatannya, ini misalkan batang tak kasih muatan, ini batang bermuatan. Terus kemudian di situ, ini misalkan posisi titik P-nya itu berada di sepertiga misalnya ya, ini jaraknya A misalkan. Nah, ini jaraknya A, tapi yang di sini misalkan ini jarak yang di sini, ini misalkan sepertiga L, boleh ya, sepertiga L. Berarti kan yang sebelah sini kan sisanya kan berarti 2/3 L ya. Nah, gini juga boleh, terserah nanti si soal ya. Terserah soalnya ya. Yang penting tahu cara perolehannya atau formulasinya sudah tahu. Jadi mau dibawa ke ke bentuk yang begini atau begini enggak masalah, atau titik P-nya terletak di salah satu ujung batang juga boleh, enggak masalah. Terserah sama si soal ya. Jadi nanti misalkan ini ada muatan positif, tapi titik P-nya itu diletakkan di sini misalkan ya, di salah satu ujung, di atasnya maksud saya. Titik P-nya di sini, yang A-nya tadi jaraknya di sini misalkan. Nah, A-nya ada di sini. Nah, ditanyakan medan di titik P-nya berapa? Ya, nggak apa-apa, terserah. Peletakan titik P itu ada di sembarang sumber gitu ya. Mau diletakkan di salah satu ujung atau di atas ujung begini juga boleh. Diletakkan begini juga boleh, diletakkan begini juga boleh, terserah sama si soal gitu loh maksud saya ya. Terus ada yang tanya dulu, mungkin tak tunggu, takutnya nanti saya ngomong terus kemudian ada yang belum paham gitu ya. Barangkali ada yang bertanya, tak tunggu dulu. Mungkin ada yang mau tanya dulu, tak tunggu. Nah, sekarang kita hitung ya, kalau nggak ada yang tanya, kita hitung bagaimana cara kita menurunkan formulasi seandainya letak titik P-nya itu terletak di atas batang ya, posisinya. Nah, jadi nanti begini, kalau letak titiknya ada di atas batang, maka rekan-rekan ini titik A ya, ini A ini maksudnya, ini A ini, jadi jangan bingung, ini A maksudnya. Nah, jadi nanti rekan-rekan ngambil elemen ya. Jadi sama, ini kan dikasih muatan positif ini batangnya. Jadi batangnya muatannya positif ini. Nah, jadi di sepanjang batang itu atau di batangnya itu ada muatannya gitu. Nah, ini yang elemen muatannya ada di sini ya, elemen muatan. Nah, jarak antara elemen muatan ke titik yang mau kita hitung medannya, misalkan diwakili dengan titik P, itu saya nyatakan sebagai R di sini. Nah, karena ini elemennya DV ada di sini, maka arah DE-nya ke sana, DEP-nya ke sana, ya. Nah, kemudian ini bisa kita kita uraikan ya, karena di sini bentuk sudah ya. Maka di situ bisa kita uraikan komponen medan yang ke arah sumbu Y dan komponen medan yang ke arah sumbu X. Jadi komponen medan yang ke arah sumbu Y tak tulis sebagai DEY. Kemudian elemen medan listrik yang ke arah sumbu X saya tulis sebagai DEX. Nah, ini A-nya ada di sini. Nah, kemudian jarak antara ini tadi, yang DX elemen panjang batang ya. Nah,
kemudian titik nolnya tak letakkan di sini, titik nolnya. Nah, gini, titik nolnya itu apa namanya itu? Ini ya, tegak lurus dengan posisinya itu ini pada titik A-nya itu. Jadi kalau tak tarik titik nolnya ada di sini. Nah, kemudian jarak antara elemen panjang batang dx itu terhadap ini titik nolnya ya, itu adalah x ya. Nah, kemudian ini R-nya tadi ya, elemen ke titik P itu saya tulis sebagai R. Nah, sudut tetanya itu adalah sudut yang dibentuk antara ini R dengan A-nya, itu saya tulis sebagai theta. Nah, theta B-nya itu adalah ini sudut yang dibentuk antara ini ya, garis yang ini itu dengan ini, yang ini. Ya, yang salah satu ujung batangnya di titik B. Nah, kemudian yang ini kok nggak dituliskan ya. Nah, kemudian yang theta A-nya itu ini. Jadi rekan-rekan jangan sampai salah. Nah, theta A-nya itu yang ini, Mas, Mbak. Nah, theta A-nya itu adalah yang ini. Nah, yang tak gambar itu. Posisi dari theta A-nya. Jadi jangan sampai keliru. Ya, jadi theta A-nya itu berarti 360 kalau misalkan di sini tak nyatakan sudut yang ini. Ini, sudut yang ini itu saya nyatakan sebagai alfa, boleh ini. Ya, maka di situ sudut theta A apa namanya? Theta A di situ kan berarti bisa tak tulis nilainya sama dengan 360 saya kurangi alfa gitu, ya. Jadi sudutnya kan berarti 360 derajat, itu tak kurangi dengan alfa gitu ya. Alfa itu sudut apit yang di sini, ya. Jangan sampai keliru. Nanti biasanya rekan-rekan bingung mencari sudutnya, ya. Jadi ngitung theta A-nya itu dari sini, dari titik nolnya ini, itu terhadap yang ujung sebelah sini, karena ujung A-nya kan ada di sini. Kalau yang theta B berarti dari sini, ya, yang dari ini tadi, yang tengah ini, ya, garis penghubungnya ini, itu terhadap yang ujung ini, gitu. Ini udah benar ini. Nah, ini yang theta B-nya ada di sini. Jadi sudut yang ini terhadap sana itu theta B. Kemudian sudut theta A-nya itu dari sini menuju ke sini ya, dari ujung sampai ke ujung yang A maksud saya. Jadi bisa tak wakili dengan sudut alfa di sini. Jadi theta A itu sama dengan 360 derajat dikurangi alfa. Nah, kemudian dari sini karena bentuknya batang berarti ada rapat muatan persatuan panjang ya. Jadi lambda sama dengan dv per dx. Dx di sini adalah elemen panjang batang di sini ya. Dx itu elemen panjang batang. Nah, jadi kalau tak tulis dari sini berarti kan dv sama dengan lambda dx ya. Nah, kita masukkan ke dalam persamaan di sini. Jadi dv di sini diganti dengan lambda dx di sini ya. Kemudian kita selesaikan. Ini panjang batangnya itu adalah L ini. L itu panjang batang ya, dari A sampai ke B itu panjang batangnya adalah L gitu. Nah, kemudian untuk mempermudah menyelesaikan persoalan ini, maka kita selesaikan dengan menggunakan metode perubah variabel gitu ya. Jadi untuk menyelesaikan kasus ini tadi, soal yang seperti tadi, maka kita perlu gunakan perubah variabel gitu ya. Jadi kita cari hubungan alfa kemudian kok alfa ini tadi A ya. Ini kok nanti bingung enggak ya, Duh? Ini A sebenarnya. Gimana rekan-rekan? Maksudnya alfa itu di sini itu A gitu. Gimana? Ini nanti takutnya keliru dengan sudutnya gitu loh. Gimana ini enaknya? Apa namanya? Kan jarak ya. Maksud saya alfa kan untuk sudut gitu loh. Jadi ini aslinya itu tulisannya itu adalah A gitu. Tapi kan kadang itu kalau di simbol itu apa di A itu kan kadang kalau dibawakan jadi simbol alfa gitu loh. Maksud saya jangan gimana enaknya ini supaya rekan-rekan itu melihatnya bukan alfa tapi A jarak gitu. Nanti takutnya keliru ketukar dengan sudut gitu. Makanya ini enaknya gimana? Ya, jadi nanti kita gunakan metode perubah variabel. Ini A maksud saya. Loh, ini A ya. Ya, maksud saya jangan keliru. Ini A kuadrat ini tadi. Jadi maksud saya jangan keliru dengan ini, dengan alfa. Nanti keliru dengan sudut. Saya bersalah nanti saya jadinya ya. Maunya itu menulis A, tapi karena simbol kan kadang A itu jadi alfa gitu loh maksudnya. Apa perlu dibenakno dulu ya PPT-nya ya. Takutnya rekan-rekan melihatnya itu alfa, padahal alfa beta gamma itu biasanya digunakan untuk simbol sudut gitu. Nah, dari situ kita ini ya tulis persamaan DE-nya, vektor DE sama dengan K dV per R kuadrat kali R vektor satuan ya.
Nah, kemudian dev-nya kita ganti dengan lambda dx di sini. Jadi yang ini dev-nya di sini kita ganti dengan lambda dx yang ada di sini, ya, elemen muatannya tadi. Nah, kemudian untuk menyelesaikan persoalan ini, maka kita gunakan metode perubah variabel. Jadi dari gambar tadi sebenarnya R vektor satuan itu nilainya adalah ini, minus sin theta kali I. Jadi kalau kita lihat dari gambar yang ini ya, yang ini itu sudut tetanya kan ada di sini. Ini sudut tetanya yang ini. Nah, ini kan theta ada di sini. Nah, kalau kita lihat dari penjabaran di sini, itu yang sudut, kalau tetanya ada di sini kan berarti DEY ini nilainya kan sama dengan apa namanya? Itu apa besarnya itu kan dikalikan cos apa? Ini yang sudutnya di sini ya, berarti kan cos ya. Nah, cosinus theta gitu. Kemudian yang ini itu kan bisa tak tulis nilainya kan sama dengan atau di sini DE boleh ini. Karena kan masih D ini ya. DE kali cos theta, yang ini DE kali sin gitu. Tapi karena ke arah sumbu X negatif kan berarti ada negatifnya ya. Jadi minus DE kali sinus theta gitu ya. Nah, itu bisa saya nyatakan sebagai ininya vektor satuannya tadi. Jadi vektor satuan R-nya. Jadi dari sini bisa tak tulis vektor satuan R-nya itu adalah ini lambda dx ya, min sin theta i. Jadi yang ini tadi mewakili tadi loh, komponennya tadi loh, ya. Jadi di sini kan pada dasarnya DE tadi karena kalau kita lihat satunya itu ke arah sumbu X, satunya ke arah sumbu Y. Ya, jadi di sini bisa tak tulis sebagai DE. DE yang ke arah sumbu apa? X tadi kan mensin ya, mensin theta. Men itu kan arahnya tadi loh, men sin theta maksud saya. Vektor satuannya kan tadi men i ya, sorry. Karena mennya sudah tak tulis di sini. Kemudian ditambah dengan DE itu dikalikan dengan cos, karena cosnya tadi arahnya ke atas tadi, yang Y, komponen yang ke arah sumbu Y tadi. Jadi cosinus theta itu yang ke J, gitu ya. Atau jenengan bingung, berarti DE itu ya, DE vektor maksud saya, itu sama dengan DEX, boleh, mau ditulis gini juga boleh. DEX ya, I, ditambah dengan komponennya itu DEYJ gitu. DEY ini yang ke J gitu. Boleh gini. Jadi yang X tadi sukunya yang ini ya. Kemudian yang suku Y itu berarti yang ini dikalikan dengan yang ini gitu. Ya, boleh enggak apa-apa. Ya. Nah, dari situ kalau sudah tak kalikan berarti ini komponen yang ke arah sumbu X itu yang depan, komponen yang ke arah sumbu Y itu yang belakang. Nah, dari sini saya bisa ini, maksud saya gunakan perubah variabel ya. Jadi yang sin theta, ini sin theta itu kan nilainya, atau di sini kalau tak manfaatkan yang ini dulu aja. Fungsinya tadi kan dx ya ini ya. Atau tak ambil nilai cosinus theta dari gambar segitiga yang ini tadi. Nah, cosinus theta kan sama dengan dari gambar sini, cosinus theta kan sama dengan A dibagi dengan R ya. Theta apa cosinus theta kan sama dengan yang gambar ini segitiga yang ini. Itu kan nilai cosinus theta-nya kan sama dengan A dibagi dengan R gitu ya, ini. Nah, kemudian kalau kita ambil seper R kuadratnya berarti kan sama dengan seper R kuadratnya kan sama dengan cosinus kuadrat theta dibagi A pangkat 2 ya. A pangkat 2 ini, maksudnya A pangkat 2 ini. Nah, sementara kalau tak cari nilai tangen tetanya dari gambar yang segitiga ini tadi, tangen theta kan sama dengan X dibagi dengan A ya, X dibagi dengan A, nilai tangen tetanya. Nah, tangen theta kan sama dengan X dibagi dengan A. Sehingga kalau tak cari X-nya, itu kan berarti A kali tangen theta. Nah, sekarang kalau tak diferensialkan, saya turunkan nilai dx-nya di sini. Dx kan sama dengan A turunan dari ini, tangen theta, itu kan seper kosinus atau seper kosinus kuadrat theta d theta. Atau kosekan ya. Sekan apa kosekan ya?
untuk mendapatkan ini, apa namanya, maksud saya turunan dari tangan theta ini itu kan bisa tak apa namanya, buka lagi ya nanti diferensialnya. dx-nya kan sama dengan a kali turunan dari ini, apa namanya, tangan theta kan sama dengan 1/, kosinus kuadrat theta di theta. Ya. Nah, dari situ dari nilai perubah variabel yang ada di sini, substitusikanlah ke dalam persamaan ini tadi gitu. Jadi 1/r kuadratnya digantikan dengan kosinus kuadrat theta dibagi a pangkat 2. Kemudian yang dx ya, fungsi dx di sini itu digantikan dengan a kali 1/, kosinus kuadrat theta di theta gitu. Nah, sehingga dari sini nanti bisa kita sederhanakan persamaannya ya dengan memasukkan nilai 1/r kuadrat dan dx ya ke dalam persamaan ini, maka persamaan medannya yang di titik P-nya itu bisa saya tulis K lambda dibagi A dikalikan integral dari theta A sampai theta B, kemudian ini bisa disederhanakan jadi menjadi minus sin theta I ya ditambah kosinus theta dikalikan J. Nah, dari sini kita integralkan satu persatu. Jadi integral dari min sin theta I ya di theta itu cos ya, kosinus theta. Kemudian integral kosinus theta J di theta itu adalah sin ya, sin theta. Nah, selanjutnya kita masukkan ininya batas integrasinya. Jadi dari sini kosinus theta B dikurangi kosinus theta A I ya, ini vektor satuannya ditambah dengan sin ya, ditambah dengan sin theta B dikurangi sin theta A dikalikan J vektor satuannya. Nah, jadi kalau kita lihat dari persamaan di sini, itu bahwa nilai medan di titik P itu sangat tergantung dari sudut-sudut yang ada di sini. Jadi theta B-nya berapa, kosinus theta B-nya maksud saya, cos theta A-nya berapa, sin theta B-nya berapa, sin theta A-nya berapa gitu. Jadi kuncinya ada di sini. Jadi rekan-rekan harus bisa mencari, kalau A ini di sini kan jarak antara batang ke titik P, A-nya tadi. Jadi rekan-rekan harus pandai-pandai mencari berapa nilai kosinus theta B-nya, kosinus theta A-nya, sin theta B-nya, sin theta A-nya. Jadi kuncinya ada di sini. Kalau rekan-rekan tidak bisa mencari sudut di sini, kosinus theta B, kosinus theta A ini salah menentukan nilainya, buyar sudah. Buyar itu ya salah gitu ya. Karena kuncinya terletak di sini. Di pencarian sudut theta B ya, kosinus theta B, kosinus theta A, sin theta B, sin theta A. Makanya tadi di gambar itu tak jelaskan bagaimana kita mencari sudut-sudutnya gitu. Ya, jadi ini theta B-nya itu ini ya, kemudian theta A-nya itu yang ini. Ya, dari sini sampai ke ujung yang ini, yang theta A di sini. Ya, yang sini, ujung yang ini maksudnya garis yang ini. Itu sebagai theta A-nya. Nah, jadi dari situ nanti nilai sin atau misalkan ini ya, jadi nanti theta A-nya kan bisa diwakili ya, misalkan sin theta A-nya itu bisa dicari dari sini. Sin theta A itu kan sama dengan ini ya, sin 360 ya dikurangi dengan alfa. Ya, kemudian yang kosinus theta A-nya itu bisa diwakili dengan cos 360 dikurangi dengan alfa, gitu ya. Manfaatkanlah ini gitu, ya. Kosinus 360 ya dikurangi dengan alfa gitu. Nah, manfaatkanlah formulasi ini untuk mendapatkan nilai sin theta A dan kosinus theta A, ya. Jangan sampai keliru mencari sudutnya. Sudut-sudutnya ya, baik kosinus theta B, kosinus sin theta B, kemudian kosinus theta A dan sin theta A-nya. Jangan sampai keliru. Karena keliru itu dampaknya fatal karena ini fungsi sudut ya. Jadi kuncinya terletak di sini. Jadi K lambda ya, K lambda kan 9 kali 10⁹. Lambda di sini bisa diwakili dengan muatan total dibagi dengan panjang batangnya. Biasanya diketahui nanti L-nya berapa, muatan totalnya berapa. Bisa menggantikan nilai lambda di sini. Kemudian yang penting lagi adalah bagaimana rekan-rekan mencari nilai kosinus theta B, kosinus theta A, kemudian sin theta B, sin theta A. Jadi kuncinya terletak di sini. Gitu. Ini apalagi ya? Oh, ini posisinya ya kalau diubah-ubah. Nah, nanti kalau misalkan kawatnya itu sangat panjang ya, sangat panjang itu asumsinya sangat panjang itu
Ya, maksud saya kawatnya tak berhingga panjang atau sangat panjang istilahnya. Jadi tak berhingga panjang itu bisa juga diartikan sangat panjang ya. Jadi nanti jangan bingung. Kalau kawat tak berhingga panjang itu maksudnya sangat panjang. Itu dengan catatan apa namanya A-nya itu jauh lebih kecil dibandingkan L-nya gitu ya. Gini. Nah, gini. Asumsi ini loh maksud saya kawat tak berhingga panjang itu asumsinya kalau nilai ini maksud saya nilai A-nya, A itu jarak tadi loh. Ya, ini membingungkan ini nilai alfa ini. Waduh, ini matang saya nih. Matang itu maksudnya ini maunya itu ngasih simbol A tapi karena A itu kan kadang kalau di simbol itu kan posisinya jadi alfa, makanya apa A-nya tertulisnya jadi alfa gitu. Makanya ini tak benak no. Ini A ya, maksudnya jangan alfa, nanti ketukar dengan alfa yang sudut. Alfa itu dipakai untuk sudut ya. Kalau jarak antara batang dengan titik P-nya itu biasanya dilambangkan dengan A, huruf A gitu ya. A kecil maksudnya ya. A kecil, maksudnya A kecil biar nggak rancu dengan ini yang pelabelan A sama B. A yang besar itu maksudnya untuk menunjukkan titik apa batang yang bagian atas gitu. Yang ini B-nya menunjukkan ujung yang bagian bawah gitu. Nah, nanti kalau kawatnya tak berhingga panjang atau sangat panjang boleh. Itu dengan catatan jarak A-nya di sini itu jauh lebih kecil dibandingkan L-nya, panjang batangnya. Maka itu kita asumsikan bahwa batang bermuatan tadi itu sangat panjang. Nah, sehingga dari situ kita ambil ya nilai theta B-nya itu sama dengan 90 derajat, kemudian theta A-nya itu nilainya sama dengan 270 derajat. Nah, dari situ kita masukkan ke dalam persamaan tadi sehingga kita dapatkan nilai medan untuk kawat yang tak berhingga panjang itu nilainya sama dengan K lambda, ini nilainya 2J ya, 2J ya. Jadi komponen yang ke arah sumbu X ini saling menghilangkan ini. Yang ini komponennya jadi 0 kalau dimasukkan nilai theta A-nya maupun theta B-nya ke sini itu tidak ada kontribusi yang ke ini ya sepanjang sumbu X-nya kan 0. Jadi hanya ada nilai medan sepanjang sumbu X saja. Sumbu Y saja. Jadi sin theta B-nya, sin theta A-nya kan 2 ini. Kalau dimasukkan ke sini nilai theta B-nya itu ini ya, theta B-nya itu ini, theta A-nya itu masukkanlah ke sini, maka kita dapatkan komponennya itu, komponen medannya itu hanya yang ke arah sumbu Y saja. Jadi nilainya sama dengan K lambda dibagi A ya, ini A ya. Aduh, jangan apa bingung gitu maksud saya. Alfanya itu gantilah dengan A. Nah, A-nya ada di sini. A ya maksud saya, nanti jangan rancu dengan alfa kali 2J gitu. Jadi, nah nanti kalau misalkan titiknya digeser-geser ya, maksud saya, ini titik P-nya bisa juga soalnya diubah titik P-nya terletak di sebelah kanan, atau titik P-nya terletak di sebelah bawah, atau titik P-nya terletak di ini sebelah kiri batang gitu ya. Biasanya rekan-rekan itu pinter. Pinter itu maksud saya gini, yang gambar tadi itu diputer-puter gitu loh, ya untuk menentukan arah. Jadi sebenarnya tidak masalah apa namanya mau gambar tadi diputer-puter semacam apa gambar yang ini maksud saya, tapi rekan-rekan itu cerdas juga kok. Jadi punya formulasi ini, jadi sudah ada formulasi ini kan. Nah kemudian dari formulasi ini untuk menentukan arah-arahnya ini loh maksud saya. Ke arah sumbu X atau ke arah sumbu Y yang positif itu biasanya gambarnya diputer sama rekan-rekan itu. Ya, jadi dari situ kan nanti tahu kira-kira nanti apa namanya hasil perhitungan atau hasil vektor medan listriknya yang di titik P itu arahnya kemana gitu. Jadi dengan cara memutar ini tadi. Jadi dari formulasi ini kan tadi titiknya ada di atas. Nah sekarang bagaimana kalau gambarnya itu saya putar dengan posisi titik P sehingga terletak titik P-nya itu ada di sebelah kanan gitu ya. Nah itu biasanya gitu rekan-rekan itu apa idenya itu loh ya. Jadi apa namanya formulasinya sama tapi di sini kan arahnya kan berbeda ya. Jadi apa namanya? Jadi gitu caranya rekan-rekan itu. Idenya main apa namanya? Idenya untuk menentukan arahnya itu loh maksud saya itu ternyata main juga gitu. Dari formulasi tadi gambarnya diputer gitu loh. Kok ya pinter ya cerdik juga gitu. Gitu ya. Jadi apa namanya? Arahnya saja mungkin tapi mungkin bisa dicoba juga ya hasilnya.
kalau misalkan rekan-rekan penasaran, masa sih Bu dengan cara memutar gambar tadi sudah diperoleh hasilnya? Ya boleh, coba saja. Yang titik P tadi misalkan saya letakkan di posisi sini ya, di sebelah kanan dari batangnya tadi, nanti kira-kira hasilnya jadi seperti apa. Yang jelas kan vektor satuannya tadi kan jadi berubah ya, gitu loh maksud saya. Perlu dicoba ya, karena soal yang keluar itu nanti titiknya tidak melulu di atas, tapi bisa juga digeser di bawah. Atau bisa juga diletakkan di salah satu ujung batang. Ya, posisinya misalkan di sini titik P-nya. Atau mungkin ada di sebelah sini. Tidak masalah gitu. Karena di situ yang berperan adalah sudut tadi, kosinus theta A, kosinus theta B, sin theta A, sin theta B. Jadi kuncinya ada di situ ya. Jadi kalau rekan-rekan bisa mencari sudut-sudut yang ada di situ, saya yakin bisa menyelesaikan soal terkait dengan batang bermuatan ya, ngitung medan listrik di mana sumbernya itu adalah batang bermuatan. Nah, mungkin ada yang mau bertanya terlebih dahulu, tak tunggu ya. Barangkali ada yang belum jelas, tak tunggu gitu ya. Kalau kuliah yang lain gimana? Sama, apa namanya? Dibuat juga PTM-nya tadi 50% ya, khususnya yang mata kuliah di tahap tahap persiapan ya. Ya, maksud saya untuk yang matematika, begitu kimia sama ya, dibuat 50. Oh iya. Iya, enggak apa-apa lah. Cuma saya belum tahu nanti perangkatnya yang ada di ruangan ya. Karena kan gedungnya masih baru. Nah, saya enggak tahu apakah perangkat yang untuk bisa hibrid online offline itu bisa enggak. Kalau saya kan kalau hibrid kan saya harus datang ke kelas gitu. Kalau apa namanya untuk yang supaya rekan-rekan yang di rumah itu bisa ikut kuliah juga itu loh maksud saya. Itu perangkatnya saya belum tahu gitu. Coba nanti tak tanyakan ke koordinatornya. Koordinator. Permisi menjawab. Jadi tadi kan saya kelas hybrid di Menara Sains itu di ruang kelasnya disediakan kamera gitu, Bu. Oh, ada kameranya? Iya ada. Jadi kameranya ngarah ke slide PowerPoint-nya gitu, Bu. Oh iya. Iya, jadi bisa kok yang di rumah bisa ngelihat slide PowerPoint-nya. Cuman untuk papan tulisnya nggak kelihatan. Nggak jelas. Papan tulisnya nggak jelas. Iya, nggak masuk di kamera gitu, Bu. Oh, Papan lah tulis. terus gimana cara rekan-rekan supaya maksud saya yang di rumah ya bisa melihat itu gimana? Jadi catatan teman atau gimana? Di foto, jadi kalau di kelas saya sih teman-teman yang ada di kelas itu ngefotoin gitu, Bu. Terus nanti dikirim ke Oh, WA. memfoto tulisan yang di papan itu. Iya gitu. Oh, kelihatan di potret itu kan warnanya biru soalnya ya. Terus Oh, belum kena pantulan itu. Enggak, maksud saya kelihatan kok, gini. Bu, tadi. Oh, kelihatan. Enggak, maksud saya kan ballpoint-nya itu kan berwarna biru sama hijau ya yang disediakan di kelas. Terus kemudian di situ kan juga kaca itu kan biasanya juga ada faktor pantulan gitu. Kena cahaya itu kan bisa juga menjadi agak nggak begitu jelas gitu loh. Nah, kalau jelas juga enggak apa-apa. Apa kalau memang di potret itu jelas ya alhamdulillah gitu loh maksud saya. Jadi yang di luar kampus itu masih bisa mengikuti untuk yang di papan maksud saya. Kalau yang disorot untuk PPT-nya mungkin kelihatan ya Mas. Kalau yang PPT jelas kok, Bu, Oh slide-nya. iya, 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 iya mungkin ada plus minusnya ya. Ya wis lah, enggak apa-apalah demi semuanya bisa berjalan dengan baik ya, karena kan banyak mahasiswa yang terpapar ini yang agak repot memang. Memang ya sebenarnya hibrid itu sudah dimulai semester lalu. Tapi saya lihat kok kondisinya masih mengkhawatirkan, ya saya mending yang online saja gitu loh. Yang hybrid kemarin itu sudah diuji cobakan. Ya kendalanya memang banyak ya, karena kan harus kemarin itu syaratnya kan harus ngisi form ya, kesediaan untuk hadir di kelas. Nah, kemudian mahasiswanya kan juga masih yang di dekat-dekat dengan kampus itu yang berada di Surabaya. Jadi yang di luar Surabaya kan masih online gitu. Jadi ya mahasiswanya enggak banyak yang hadir di kelas. Ya paling 3, 5 gitu, enggak banyak. Tapi lama-lama mereka takut juga, karena kan kuliahnya cuma beberapa gitu loh. Kadang temannya nggak datang gitu. Jadi seolah-olah dia menghadapi dosennya itu seorang diri gitu. Akhirnya lepas satu persatu gitu. Lepas itu maksud saya ada yang hibridnya jalan, ada yang hibridnya
apa namanya nggak jalan gitu. Tapi yang semester lalu masih uji coba sih sebenarnya yang hybrid itu. Ada yang mahasiswanya takut kalau kuliah sendirian dengan dosennya atau mungkin jumlah mahasiswanya sedikit ya di kelas itu gitu. Kadang ya macam-macam lah kendalanya. Jadi rasanya yang sekarang ini benar-benar hibrid gitu. Jadi mahasiswanya kan dibuat 50% ya yang datang di kelas. Ya nggak apa-apa Mas. Mudah-mudahan dengan apa namanya hanya 50% mahasiswa yang diperkenankan masuk itu bisa ini ya mengurangi kasus mahasiswa yang terpapar gitu. Gitu. Nah, mungkin ada lagi yang ditanyakan. Nanti soal-soalnya, ini kelas berapa ya? Kemarin juga sudah ada asisten yang kontak saya gitu. Saya kurang tahu apakah yang di kelas 26 atau yang kelas 20 gitu. Coba nanti tak lihat lagi. Kalau memang untuk kelas ini, nanti minta tolong ditambahkan ya Mas, nomornya, nomor asistennya maksud saya. Ke grup gitu maksud saya. Nggak ada grup ya ini. Halo? Grupnya nggak ada ya? Maksud saya grup kelas ini gitu loh. Iya Bu, belum ada. Kalau yang sama dosen belum ada Bu. Makanya itu gimana enaknya nanti? Asistennya itu ngontak apa tak gimana ya? Apa tak kasih ininya aja, kontak person komplainnya ya? Maksud saya asisten, jadi maksud saya asisten yang ngisi hari itu loh. Maksud saya yang maksud saya yang ngisi di hari Rabu Minggu genap itu loh. Itu kan kapan asistensi kayak gitu kan biasanya saya info gitu. Jadi nanti tak beri saja nomornya komting gitu ya. Jadi ini nomor komtingnya kalau seandainya ada yang mau disampaikan gitu pada saat pelaksana asistensi gitu. Tapi biasanya nanti saya masuk duluan kok. Jadi kalau pas pelaksana asistensi maka yang pegang kunci untuk bisa menyiapkan Zoom-nya kan saya kode link-nya. Jadi saya buka dulu Zoom-nya, kemudian asistennya masuk. Setelah masuk biasanya saya buat co-host gitu. Jadi setelah sudah sudah saya oper co-hostnya, nanti saya izin live gitu. Biar nanti pelaksanaan asistensinya langsung dengan asisten. Tapi yang bisa membuat link di MyITS Classroom kan saya gitu. Sekali kan nanti saya infokan mengenai kode absensinya gitu. Jadi rekan-rekan bisa absen di awal sebelum memulai asistensi gitu loh maksud saya. Gitu biasanya nanti kalau pas pelaksanaan asistensi. Jadi saya selalu berkoordinasi dengan asistennya. Nomor berapa yang mau dibahas gitu ya, kemudian sudah sampai di bab mana gitu biasanya tak sampaikan ke asistennya gitu. Jadi kalau asistensinya hari Rabu, biasanya Senin itu setelah ngajar itu saya sudah kontak ke mereka supaya untuk hari Rabu mereka sudah siap gitu. Cuma saya nggak tahu yang masalah kontribusi nilai ya dari asisten itu saya nggak begitu ini kontribusi nilainya gitu loh, maksudnya yang dari asisten itu bagaimana ya? Saya juga nggak tahu ini harus dimasukkan ke mananya gitu. Porsi nilainya maksud saya, porsi nilai dari asisten itu. Gitu. Nah, ada lagi yang mau ditanyakan, Mas, Mbak? Ini sudah jam 9, tadi tak setting jam 2 jam maksud saya. Jadi kurang tahu ya, apakah kalau yang MyITS Classroom itu masih jalan terus padahal sudah saya setting. Kalau yang 40 menitan biasanya ada warning gitu, udah mau habis waktunya gitu. Tapi mungkin kurang sedikit ini, maksudnya ya, saya kan jamnya yang di dapur sama yang di depan kan beda, jadi mungkin kurang waktu sedikit, sekitar 5 menit sampai 10 menit waktunya gitu. Jadi saya rasa untuk materinya sampai di sini dulu ya, yang batang bermuatan ya materinya. Jadi nanti lanjut gitu. Jadi sudah tak absenkan semua untuk yang hari Rabu kemarin. Jadi tak anggap mahasiswanya hadir semua gitu ya. Apalagi masih dalam kondisinya kan kemarin juga sempat heboh gitu ya. Karena banyak mahasiswa yang terpapar COVID dan minta izin untuk kuliah yang online gitu. Jadi
Ya, seperti itulah kalau awal-awal kuliah. Tapi nanti kalau sudah berjalan minggu kedua, ketiga, dan seterusnya, insya Allah lancar gitu. Itu ya yang bisa tak sampaikan, Mas, Mbak, untuk kuliah hari ini. Halo? Baik, Bu. Terima kasih. Iya. Ibu, terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, saya akhiri ya pertemuan pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.